Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya kak. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Let's pray together. Anak hebat, hari ini Miss Ana dan Miss Okta akan mengajarkan tematik yaitu tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, sekarang Ananda hebat, yuk dengarkan penjelasan dari Miss Ana dan Miss Okta. Anak hebat, sekarang kita memasuki muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang keragaman benda. Nah, benda itu mempunyai ciri-ciri khusus yang dimiliki. Bisa ditinjau dari wujudnya, bentuknya, maupun permukaannya. Di sini, Miss Ana dan Miss Okta akan mencontohkan beberapa benda beserta ciri fisiknya. Perhatikan ya. Yang pertama, ada jam dinding. Jam dinding berbentuk lingkaran dan memiliki permukaan yang halus. Jam dinding merupakan benda padat. Nah, selain jam dinding, ada lagi air mineral. Air mineral merupakan benda cair. Nah, benda cair itu bentuknya berubah-ubah ya kak, sesuai dengan wadahnya. Nah, air yang Miss Ana taruh di botol ini berbentuk seperti botol, tapi ketika dipindahkan ke gelas, maka akan berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Kemudian Miss Okta akan mencontohkan contoh yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah ada buku. Buku di sini yang pertama memiliki bentuk persegi. Nah, memiliki bentuk persegi panjang. Buku di sini memiliki permukaan yang halus. Fungsinya untuk menulis, dan buku di sini memiliki berbagai warna. Di sini ada warna oranye, warna biru, dan warna pink. Buku di sini adalah benda padat, tetapi buku di sini benda padat yang bisa berubah bentuk jika ada perbuatan, yaitu contohnya jika buku ini kita sobek maka bentuknya akan berubah. Selanjutnya adalah penghapus. Penghapus di sini memiliki bentuk persegi panjang dan penghapus di sini memiliki bentuk balok. Nah, penghapus adalah benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, tetapi penghapus di sini jika kita diberikan suatu perlakuan maka akan berubah bentuk. Contohnya, jika penghapus ini kita potong, maka bentuknya akan berubah. Nah, anak hebat, yang ketiga adalah benda gas. Benda gas itu bentuknya berubah-ubah ya, sesuai dengan tempatnya. Apa sajakah contoh yang termasuk benda gas? Ada asap kendaraan bermotor. Yang kedua, ada udara pada ban motor, Udara di dalam balon. Yang ketiga, ada udara yang kita hirup. Nah, angin yang ada di sini yang bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat, itu juga contoh dari benda gas ya, anak hebat. Nah, itu tadi beberapa contoh ciri fisik dari keragaman benda. Terima kasih. Anak hebat, sekarang memasuki muatan PPKN. Di sini kita akan belajar hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berada di tempat wisata. Nah, kakak Ananda pasti pernah kan pergi dan mengunjungi tempat wisata? Tapi sudah tahu apa belum ya? Apa saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Nah, di sini Miss Ana akan menjelaskan tentang hal-hal yang boleh dilakukan ketika berada di tempat wisata. Yang pertama, kakak Ananda menjaga kebersihan. Bagaimana caranya? Dengan cara tidak meludah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Ketika berada di tempat wisata, jika di sana tempat sampahnya terpisah, kakak Ananda harus membuang sampah sesuai dengan petunjuknya ya. Apakah sampah tersebut termasuk organik atau non-organik. Nah, selain itu, ketika mengunjungi kebun binatang,
biasanya dibolehkan untuk memberikan makanan kepada hewan. Tapi tidak semua hewan ya Kakak Ananda, karena ada beberapa hewan tertentu yang tidak boleh diberi makan sembarangan. Nah, itu tadi beberapa hal yang boleh dilakukan ketika berada di tempat wisata. Sekarang Miss Okta akan menjelaskan hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan ketika di tempat wisata. Nah, sekarang ada beberapa hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Salah satunya yang pertama, ketika kakak-kakak hebat mau bermain wahana di tempat wisata, kakak-kakak hebat harus mengantri, yaitu berarti kakak-kakak hebat tidak boleh ketika mau bermain wahana langsung masuk aja, harus mengikuti aturannya, yaitu mengantri. Yang kedua, kita saat bermain wahana kita tidak boleh merusak wahana tersebut, mencoret-coret wahananya atau mencoret-coret dinding. Nah, selain kita tidak boleh memasuki wahana tanpa mengantri, dan yang kedua, merusak wahana dan mencoret-coret wahana, ada lagi yaitu kita tidak boleh sembarangan memetik tanaman yang ada di tempat wisata. Dan di tempat wisata ada beberapa area yang boleh kita injak dan tidak boleh kita injak, dan juga ada beberapa tempat yang kita tidak boleh memasukinya. Nah, karena alasan keamanan. Nah, dari penjelasan Miss Ana mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan dari penjelasan Miss Okta mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata, menaati aturan memiliki manfaat. Salah satunya kita bisa membuat seluruh pengunjung yang ada di tempat wisata menjadi nyaman. Nah, yang kedua, menaati aturan agar kita juga bisa selamat. Nah, kakak hebat, itu tadi beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berada di tempat wisata ya. Jadi, ketika kakak pergi ke tempat wisata, lakukan hal yang boleh dan hindari hal yang tidak boleh. Nah, cukup sekian materi yang disampaikan Miss Ana dan Miss Okta mengenai muatan bahasa Indonesia dan muatan PKN. Nah, di worksheet kalian, Miss Ana dan Miss Okta sudah memberikan soal bahasa Indonesia. Ada 2 poin Kak. Yang pertama, ada gambar orang yang sedang bermain di tempat wisata. Silahkan kalian pilih 3 saja benda yang ada di situ dan kalian sebutkan ya ciri-ciri dari benda yang kalian pilih. Boleh dari wujudnya, bentuknya, warna, maupun permukaannya. Kemudian poin yang kedua, kalian pasti akan menemukan ada gambar Upin Ipin dan Kak Ros di situ. Nah, bantu Upin Ipin ya, Anda hebat, untuk menemukan pasangan yang tepat dari kalimat yang rumpang. Kalian cari ya, kira-kira pertanyaan apa yang tepat untuk melengkapi worksheet itu. Kemudian untuk PPKN, nah, untuk tugas PPKN di worksheet kalian sudah ada lembar kertas di mana di situ tertulis ada hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, tugas kalian di worksheet kalian juga ada loh Kak, stiker SpongeBob dan stiker Plankton. Nah, kalian pilih ya Kak hal-hal yang boleh dengan cara ditempel menggunakan stiker SpongeBob, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata kalian tempel menggunakan stiker Plankton. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pembelajaran yang Miss Ana dan Miss Okta sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa ya Kak, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.